daripada dua kula, apabila berubah setengahnya dengan najis, harus atau bolehlah memakai setengahnya yang tiada berubah. Sekira-kira lebih ia daripada dua kula. Apabila berubah setengahnya dengan najis, haruslah memakai setengahnya yang tiada berubah jika ada ia banyak. Sekira-kira ada ia dua kula atau lebih. Nah, jadi intinya apabila air itu banyak, kemudian kejatuhan najis, sebagiannya berubah, sebagiannya tidak. Maka sebagian yang tidak berubah itu dihitung. Apakah dua kula atau kurang? Kalau dua kula, maka bisa dipakai. Kalau kurang dari dua kula, maka juga tidak bisa dipakai. Intinya seperti itu. Jadi anggaplah ini satu wadah daripada bak mandi yang besar. Di sisi sini ada najis. Ini kalau kita pakai kaul yang mu'tamad. Sekalipun dia tidak berubah, kalau kurang dari dua kula, maka itu hukumnya najis. Bagaimana dengan yang dua kula? Anggaplah misalnya yang ini yang dua kula atau lebih, di sini ada najis, di sini saja berubah, sedangkan di sini tidak, maka diukur yang tidak berubah ini apakah cukup dua kula atau tidak. Kalau cukup dua kula, maka yang tidak berubah ini bisa dipakai. Adapun kalau yang tidak berubah ini juga kurang dari dua kula, maka tidak bisa dipakai. Intinya seperti itu. Nah, adapun yang di sungai-sungai atau di danau-danau yang lebar, nah maka jelas yang lebar itu tidak mengapa kita mengambil air untuk bersuci daripadanya, ataupun untuk menyuci pakaian atau menyuci piring dan yang lain-lain. Itu pun juga tidak mengapa. Nah, jadi yang di danau atau yang di sungai yang airnya itu banyak, kalaupun dia mengalir, maka setiap alirannya itu dihitung dua kula atau lebih. Kalau umpamanya ada najis, maka kita memakai yang di sampingnya itu tidak mengapa. Asalkan yang di sampingnya itu tidak berubah juga. Jadi misalnya anggaplah ini sungai yang besar, sungai yang lebar, ataupun danau yang besar, danau yang lebar, lalu misalnya ini najis, nah, kan karena banyak, maka paling yang berubah hanya di sekitar sini. Maka seandainya kita ambil air wudhu di sebelahnya, atau misalnya kita ambil untuk mandi wajib di sebelahnya, selama yang kita cium atau yang kita cebok ini tidak berubah daripada pengaruh najis ini, maka tidak mengapa. Paham ya kalau lain? Nah, jadi yang di sungai, yang di danau, apalagi yang di laut, itu tidak perlu khawatir. Sekalipun istilahnya itu behigaan lawan kotoran, baik itu kotoran manusia atau kotoran yang lainnya, itu hukumnya sah saja untuk kita pakai bertaharah dan yang seumpamanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dan jika ada ia hampir dengan air yang berubah sekalipun, artinya sekalipun behigaan, berdekatan, bersebelahan, itu tidak masalah. Dan telah terdahulu perkataan bahwasanya jika jatuh najis ke dalam air yang dua kula atau lebih, yang tiada berubah air itu dengan dia, haruslah ia
haruslah bagi seorang mengambil dan memakai air yang hampir dengan najis itu. Nah itu sudah lewat. Dan tiada wajib atasnya mengambil yang terjatuh daripada najis. Dan jikalau jatuh najis ke dalam air yang berubah, dengan benda yang suci yang tiada memberi mudarat ia akan dia, hendaklah ditakdirkan bahwa air itu tiada berubah ia dengan benda yang kemudian. Maka jika ditakdirkan akan dia, hendaklah maka jika ditakdirkan mengubahkan najis itu akan dia pada ketika itu, maka air itu najislah. Dan jika tiada mengubahkan ia akan dia pada ketika itu, maka air itu sucilah. Nah intinya seperti yang demikian. Jadi tidak ada kewajiban untuk menjauhi najis kalau najisnya jatuh ke air yang sangat banyak dan juga tempatnya sangat besar seperti sungai atau danau atau laut dan seterusnya. Tidak ada kewajiban untuk menjauhi. Nah kemudian dan jika tiada mengubahkan ia akan dia pada ketika itu, maka air itu sucilah ia. Nah masalah, jikalau berkemih seorang ke dalam air yang banyak, maka terpercik suatu daripada air itu kepada tubuhnya atau kakinya. Tiadalah najis ia melainkan jika diyakinkan bahwa yang terpercik itu daripada kambing juga. Dan tiada dijatuhkan najis yang keras seperti tahi, ketilap kepada air yang banyak, maka terpercik suatu daripada air itu kepada suatu tiadalah menajiskan ia akan dia. Nah jadi ini sudah jelas. Artinya masalah najis ini kalau airnya banyak, nah itu tidak mengapa, kan seperti itu. Artinya kalau kita bekami di batang, lalu pas rahatan bekami itu ada terpercik daripada pantulan airnya, nah selama yang pemercik itu maksudnya yang meloncat ke kain kita atau ke tubuh kita itu adalah air sungai dan tidak ada perubahan daripada air sungai tersebut, maka itu tidak masalah. Nah, ataupun ragu, artinya apakah berubah atau kada, maka itu pun juga ada masalah. Nah, intinya seperti itu. Masalah, jikalau seseorang beristinja dengan batu jua, kemudian maka menyelam ia ke dalam air yang kurang daripada 20, maka air itu najislah. Nah, jadi ini kalau orang yang beristinja dengan batu, karena di kemaluannya itu masih ada asar. Di kemaluannya itu masih ada asar. Arti asar di sini adalah bekas daripada kencing ataupun daripada kotoran yang tidak bisa lagi ditangkap oleh panca indera. Tidak bisa dicium oleh hidung, dirasakan oleh lisan, dan juga dilihat oleh mata. Nah, tapi asar itu hanya bisa dihilangkan oleh air. Nah, ketika dia hanya asar, maka untuk dia sholat hukumnya sah. Atau untuk dia jadi imam, hukumnya pun sah. Tapi kalau misalnya dia ya istilahnya itu dipikul atau diangkat oleh orang yang sholat, maka orang yang sholat itu menjadi batal sholatnya. Atau misalnya dia masuk ke dalam air, nah yang kurang daripada 20, nah menurut kaul yang mu'tamad, nah maka itu hukumnya juga menyebabkan najisnya air tersebut. Nah karena ada asar. Nah jadi intinya najis itu ada yang namanya air, ada yang namanya sifat, dan ada yang namanya asar. Nah, air itu bendanya, kemudian sifat, rasa, warna, dan bau. Nah, kemudian asar
itu adalah bekas yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, yang hanya bisa dihilangkan oleh air, itu aksan. Nah, jadi ada beda antara beristinja dengan air dengan beristinja dengan batu. Beristinja dengan air itu hukumnya total bersih tanpa ada yang tertinggal. Adapun beristinja dengan batu atau yang seumpamanya, maka ada yang tertinggal, yaitu athar, sehingga hukumnya tidaklah sepenuhnya suci. Maksudnya untuk salat, untuk jadi imam itu sah, tapi kalau dia dipikul atau diangkat oleh orang yang salat, atau misalnya dia bercebur ke air yang kurang dari 2 kulak, maka air itu menjadi najis. Dan orang yang salat itu salatnya menjadi batal. Nah, jadi ini istilahnya ya setengah-setengah, bukan pol. Sekalipun beristinja dengan batu yang seumpamanya itu hukumnya boleh, tapi sebaiknya kita beristinja dengan air, karena yang dengan air inilah yang pol. Masalah, jika jatuh najis yang beku ke dalam air yang genap 2 kulak, tiada lebih daripadanya. Nah, ini genap 2 kulak. Dan tiada berubah air itu dengan dia. Kemudian maka menggayung seorang daripada air itu dengan timba umpamanya, maka ditilik. Jika tiada termasuk najis ia ke dalam timba serta air itu, maka batin timba itu yang di dalamnya itu suci juga, karena bercerai ia daripada air yang tinggal sebelum kurang ia daripada 2 kulak. Adapun zahir timba, maka yaitu najis, ia sebab berhubung dengan air yang tinggal, yang berhubung ia dengan najis, kemudian daripada kurang ia daripada 2 kulak, kemudian daripada kurang ia daripada 2 kulak. Dan jika termasuk najis itu ke dalam timba serta air, maka adalah hukumnya akas atau sebaliknya. Yang tersebut itu yakni akas yang tersebut itu, maksudnya sebaliknya daripada yang tersebut itu, yakni batin timba serta air yang di dalamnya itu najis, dan zahirnya serta air yang tinggal itu suci jua. Demikianlah yang tersebut di dalam Mughni Khatib Syarbini. Nah, jadi kalau misalnya air ini mempas 2 kulak, ada lebih, di dalam air, di dalam wadah itu, wadah air itu ada najis yang beku, maksudnya bukan najis yang cair. Nah, lalu ditimba oleh seseorang, maksud ditimba ini diambil dengan gayung. Nah, diambil dengan gayung atau misalnya diambil dengan ember, Nah, lalu bagaimana hukum embernya dan hukum wadahnya, kan seperti itu. Maka dilihat, nah ini dilihat, kalau misalnya najis itu kada masuk ke dalam ember atau ke dalam gayung, maka bagian dalamnya itu adalah suci. Jadi bagian dalamnya itu adalah suci. Adapun bagian luarnya itu adalah najis. Nah, jadi misalnya ini apa namanya, ya anggaplah wadah. Nah, di sini ada najis. Nah, lalu diambil pakai ember. Airnya pas 2 kulak. Nah, kalau misalnya ember ini dimasukkan ke dalam ini tempat yang menampung air mempas 2 kulak. Nah, lalu diangkat lagi. Nah, maka bagian diangkat lagi artinya kan ada air yang masuk di sini.
Nah, sedangkan najisnya kada empat masuk. Nah, maka bagian dalam dan air yang berempat di sini suci. Adapun bagian luar, maksudnya daripada ini timba, daripada ini ember atau gayung, nah ini kada suci. Nah, karena berhubung dengan air yang kurang 2 yang di dalamnya ada najis. Paham yang lu lah istilahnya nih. Nah, adapun yang ini termasuk sebelum perpisahan dengan air yang di sini, sehingga ini suci. Nah, jadi yang ini yang bagian luar dan yang ditinggalkan ini yang najis. Nah, sudah adzan, jadi kita santai dulu. Nah, ini.
Nah, jadi timbanya diangkat setelah diceburkan ke dalam sini. Timbanya diangkat setelah diceburkan ke dalam sini. Nah, waktu diceburkan itu masih satu. Sehingga yang masuk ke dalam ini, yang masuk ke dalam ember, atau ke dalam gayung, atau ke dalam timba, ini masih suci. Tapi ketika sudah diangkat ke atas, nah ini menjadi najis. Karena ini sudah kurang dari 2 kulah. Sedangkan di dalam ini ada najis. Nah ini bagi yang berpegang kepada kaul yang mu'tamad. Kalau berpegang kepada kaul yang dhaif, maka ini tidak ada masalah selama tidak ada berubah sedikit pun. Nah kemudian kalau misalnya najisnya tumpah ke sini, nah najisnya tumpah ke sini, maka apa? Kalau najisnya tumpah ke sini, maka itu sebaliknya. Yang di sini yang hukumnya najis, yang di dalam. Adapun yang di luar, nah ini hukumnya suci. Nah, jadi yang di dalam ini yang hukumnya najis. Nah, karena apa? Karena waktu inya masuk ke dalam, nah ini masih satu. Masih satu sehingga masih apa? Masih suci yang di dalam, yang ada di wadah ini. Begitu diangkat, nah maka terpisahlah. Nah, ini terpisah menjadi kurang dari 2 kulah yang di sininya, yang ditempati najis. Adapun ini tetap masih dalam keadaan suci. Nah, intinya seperti itu. Jadi karena asal muasalnya ini suci, nah begitu terpisah dengan najis, maka yang najis saja yang di sini, yang di dalam ember atau gayung atau timba. Adapun yang tersisa itu tidaklah najis. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sah dan air yang banyak yang berubah dengan sebab najis, apabila hilang ubahnya dengan sendirinya, tiada dengan suatu benda seperti hilang ubahnya, sebab lama ia berhenti, rasanya ini sudah juga terbaca yang ulang. Atau sebab ditiup angin, cuma kada apa cuma diulangi. Atau dengan sebab dihimpunkan kepadanya air yang lain. Dan jikalau air yang kena najis sekalipun, atau sebab dikurangi air itu daripada permulaan, padahal adalah yang tinggal itu 2 kulah, maka air itu sucilah ia karena hilang sebab najis. Maka kembali ia seperti keadaannya pada asal. Sama ada ubahnya yang hilang itu ubah isi atau ubah takdiri. Dan dikenal hilang ubah takdiri itu dengan bahwa lalu atasnya beberapa masa. Sekira-kira jikalau ada masa yang demikian itu pada air yang berubah dengan ubah isi, niscaya hilanglah ubahnya. Dan dikenal pula ia dengan bahwa tumpahkan atasnya daripada air yang lain sekedar. Jikalau ditumpahkan ia atas air yang berubah dengan ubah isi, niscaya hilanglah ubahnya. Umpamanya 2 bejana air yang satu daripada keduanya berubah dengan ubah isi. Dan yang kedua berubah dengan ubah takdiri. Maka berubah dengan isi apabila hilang ubahnya dengan sendirinya. Kemudian daripada sebulan, niscaya diketahuilah bahwasanya air yang kedua itu hilang pula ubahnya yang takdiri kemudian daripada sebulan juga. Nah ini masalahnya sedikit panjang. Yang pertama, air yang banyak, yang 2 kulah, yang berubah dengan sebab najis. Jadi kapan dia menjadi suci? Apabila hilang ubahnya. Nah, apabila ada berubah lagi daripada najis itu, baik itu dengan sendirinya, nah, sorangan, tanpa dibuat apapun, kan istilahnya nih, tanpa dengan suatu benda, nah, apapun. Misalnya karena kelawasan, nah sehingga perubahannya itu menjadi hilang. Nah, perubahan dengan sebab najis. Atau dengan sebab ditiup angin. Nah, ditiup angin artinya pengaruh angin.
Karena pengaruh angin akhirnya perubahan itu menjadi hilang. Atau dengan sebab dikumpulkan air yang lain. Nah, dengan sebab ditambahkan air, lalu akhirnya hilang perubahannya. Atau air yang kena najis, sekalipun air itu air yang kena najis. Nah, artinya air yang mutanajis juga. Atau misalnya dikurangi. Nah, dikurangi yang sekira-kira dengan pengurangan itu dia masih 20 dan ternyata perubahannya hilang. Nah, maka apa? Maka itu hukumnya menjadi suci. Nah, menjadi suci. Karena sebab najis, karena hilang sebab najis. Maka kembali ia seperti keadaannya pada asal. Nah, sama ada ubahnya yang hilang itu ubah hissi atau ubah takdiri. Maksudnya sama ada perubahannya itu bersifat hissi atau bersifat takdiri. Nah, jadi ini tentang perubahan yang ada pada air yang 2 kula atau lebih. Jadi bisa dia menjadi suci dengan sebab hilang sendirinya perubahan itu. Nah, kemudian bisa dia menjadi suci dengan sebab misalnya ditambahi. Nah, ditambahi. Atau dengan sebab dikurangi. Kalau ditambahi sekalipun air untuk menambahi itu adalah air yang mutanajis. Tidak masalah. Yang penting begitu ditambahi ternyata perubahannya hilang. Baik perubahan pada air yang asal ataupun pada air yang datang. Hilang secara total. Maka itu menjadi suci. Atau dikurangi. Misalnya bagian yang berubah itu dikurangi. Nah, misalnya berubahnya di bagian ujung. Nah, dikurangi. Ternyata setelah dikurangi apa? Setelah dikurangi tidak ada lagi perubahan. Dan airnya masih 2 kula. Maka itu menjadi suci dan juga mensucikan. Nah, kemudian bagaimana dengan hilangnya perubahan tersebut? Nah, hilangnya perubahan tersebut baik secara hissi atau secara takdiri. Nah, seandainya memang najisnya adalah najis yang sifatnya takdiri, maksudnya perubahan yang takdiri. Nah, ini kan disebutkan di sini. Dan dikenal hilang ubah takdiri itu dengan bahwa lalu atasnya beberapa masa. Nah, artinya ini misalnya najis yang sudah tidak ada sifat-sifatnya. Najis yang sudah tidak ada sifat-sifatnya. Nah, lalu jatuh ke dalam air yang 20 atau lebih. Kan seperti itu. Nah, ini bisa saja menyebabkan air itu menjadi tidak suci. Kalau misalnya dilakukan pentakdiran. Kan sudah semalam pentakdiran itu yang pertama untuk rasa dicoba dengan cuka. Nah, kemudian untuk warna dicoba dengan misalnya seperti tinta. Nah, kemudian untuk bau dicoba misalnya seperti misik. Jadi anggaplah misalnya air yang najis yang jatuh itu satu gelas kencing yang sudah tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada bau karena kelamaan. Nah, lalu tumpah ke air yang 20 atau lebih. Nah, ini kan kita pakai takdiri. Maksudnya dikira-kira seandainya berubah maka dia tidak bisa dipakai, seandainya tidak berubah maka dia masih bisa dipakai. Caranya bagaimana? Yaitu tadi sediakan satu gelas misalnya tinta, kemudian dimasukkan tinta itu ke dalam air tersebut. Kalau misalnya terjadi perubahan sekalipun hanya sedikit, maka itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Karena bedanya antara perubahan dengan najis dengan perubahan dengan benda suci, itu perubahan dengan benda suci disyaratkan harus yang parah. Disyaratkan dalam merusak air harus yang parah. Kalau tidak parah maka tidak mengapa. Adapun perubahan dengan sebab najis tidak disyaratkan harus parah.
sekalipun sedikit, maka itu sudah merusak. Nah kemudian kalau misalnya selamat dengan air dengan tinta, nah itu diambil kita dimasukkan ke dalam air tersebut, nah kemudian kita jilat misalnya, nah apakah berubah atau tidak? Kalau misalnya berubah sekalipun sedikit, maka itu tidak bisa lagi dipakai. Nah kemudian kalau selamat dengan cuka, ya dengan dengan misik. Nah untuk menguji bau, masukkan misik 1 gelas ini. Nah kemudian kita cium apakah terjadi perubahan atau tidak. Kalau tidak, maka itu selamat. Tapi kalau terjadi perubahan, maka tidak selamat. Nah cuma bisa saja perubahannya itu hilang. Nah itu karena ditakdirkan dengan yang lain, dengan najis yang lain. Nah artinya kapan dia bisa hilang? Nah, paham ya kalau lah, misalnya nih, seandainya ini misalnya kami nih yang masih ada bau, masih ada rasa, misalnya masih ada warna, diandak di banyu yang sekian pula, yang sekian liter ini, misalnya kan. Nah ini kapan dia hilang? Kalau misalnya dia bisa hilang perubahan yang disebabkan oleh kencing tadi, kencing yang masih ada rasa, masih ada bau, masih ada warna, sebulan, maka itu juga dihitung sebulan. Sesudah sebulan, maka dia dinyatakan suci. Paham ya kelola? Nah, tapi kalau misalnya dihitung, dikira-kira, istilahnya ini setahun, maka ini kadang-kadang dipakai setahunan. Nah, kan seperti itu. Kalau dihitung-hitung nih, seandainya didiamkan aja, nah, banyu yang kata kami ini, yang misalnya anggaplah setengah gelas kaminya, yang kami itu masih normal, masih ada bau, masih ada rasa, masih ada warna. Nah ini perubahannya akan hilang setahun kemudian. Maka setahun itulah akan bisa dipakai. Kalau misalnya belum sampai setahun, maka tidak bisa dipakai. Paham ya kalau lah ya, seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan. Dan demikian lagi apabila hilang ubahnya yang isi itu, sebab ditumpahkan ke dalamnya air 100 liter, niscaya diketahuilah bahwasanya air yang kedua itu hilang pula ubahnya yang terdiri dengan sebab ditumpahkan ke dalamnya air 100 liter. Karena bahwasanya najis itu tatkala adalah ia muqaddar, maksudnya ditakdir, maka yang menghilangkan dia seyogyanya bahwa adalah ia muqaddar pula, artinya ditakdir pula. Dan jikalau hilang ubahnya kemudian, maka kembali pula ia berubah, maka ditilik. Jika ada najis itu beku lagi, ada ia di dalam air itu, maka air itu najis. Dan jika ada ia cair atau ada ia beku tetapi sudah dikeluarkan akan dia dahulu daripada ubah yang kedua, maka air itu sucilah. Nah jadi ini banyak masalahnya. Nah seandainya pun misalnya nih, bukan dengan mengukur lama hilangnya perubahan, tapi misalnya dengan ditambah. Seandainya ditambah air sekian liter atau liter, kan misalnya nih, karena liter ini lebih kecil lah. 500 liter itu sama dengan sekitar 216 liter aja. Nah, lebih kecil liter ini. Jadi liter dan liter itu beda. Nah, 500 liter Baghdad itu sama dengan sekitar 216 liter. Lebih atau kurang sedikit. Nah, 216 liter. Nah, liter ini hitungan Inggris. Kalau ritel itu hitungan Arab. Yaitu ada ritel Baghdad, ada ritel Sir, nah kemudian ada ritel Karim dan seterusnya. Nah, cuma yang dipatok, yang dijadikan pedoman itu adalah ritel Baghdad. Nah, itu sekitar 500 liter. 500 liter ritel. Nah, kemudian untuk liternya berapa? Ternyata hanya sekitar 216-an atau lebih atau kurang sedikit lah. Sekitar 216 liter itu 216-an. Nah, jadi kalau misalnya ada drum itu memuat 216-an, nah itu 2 pula. Kalau misalnya kurang dari itu, maka belum 2 pula. Jadi ditumpahkan misalnya air ke sana. Misalnya hanya 100 liter, misalnya ditumpahkan.
ternyata hilang perubahannya. Nah maka itu pula kita tumpahkan air yang 100 liter. Paham ya kalau lah. Jadi ini dua bejana yang ini najisnya fisik, sedangkan bejana yang di sebelah sini najisnya takdiri. Nah seandainya yang fisik ini ditumpahkan 100 liter maka hilang perubahannya, maka tumpahkan pula yang di sini. Nah paham ya kalau lah istilahnya nih. Nah tapi dengan ukuran najis yang sama. Seandainya yang di sini ini segelas, yang di sini juga segelas. Nah, itu yang seperti itu. Jadi harus sama ukurannya dan sama juga najisnya. Nah, supaya bisa dikira-kira, supaya bisa ditakdirkan. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, imbas sudah hilang perubahannya, lalu bebulik pula. Nah, kayak apa itu istilahnya nih? Nah, itu dilihat. Kalau najisnya beku, istilahnya nih, lagi ada di dalam air itu, maka air itu masih najis. Nah, jadi kalau najisnya itu beku, masih ada di dalam, maka itu najis. Nah, kemudian kalau misalnya najisnya itu cair, nah atau beku, maksud beku ini padat, kada cair, kada larut di baju. Nah, tapi sudah dikeluarkan, maka itu sudah suci. Jadi itu masih suci maksudnya. Paham ya lah. Nah, jadi dilihat kalau misalnya ada, anggaplah misalnya kita punya bak mandi 2 kulah. Yang 2 kulah ini kemasukan najis. Nah, asalnya ada perubahan akibat najis tersebut. Kemudian perubahannya menjadi hilang. Nah, kemudian kembali lagi. Nah, dilihat kalau najisnya adalah najis yang beku, najis yang padat, nah maka itu tetap menjadi najis. Artinya kembali kepada semula yaitu mutan najis. Tapi kalau misalnya najisnya itu cair, nah najis yang merubahnya itu cair, atau najisnya beku tapi sudah dikeluarkan, ternyata timbul lagi perubahannya, timbul bau hancing misalnya nih. Nah maka apa? Maka itu suci. Paham ya Allah? Maka itu suci. Nah intinya seperti itu. Nah jadi insya Allah akan kita sambung lagi pada 2 minggu yang akan datang. Nah karena ini masalah najis, ya mungkin masalah yang sedikit ya membosankan, cuma yang namanya ilmu yang perlu kita kaji, nah supaya kita mendapat manfaatnya. Karena sekalipun membosankan, nah kita belajar untuk memperdalam daripada syariat Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah perkara yang memang diperintahkan, perkara yang memang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Nah yang mana kita akan mendapatkan pahala sekalipun kita kurang memahaminya. Kalau misalnya kurang paham, itu bisa dipertanyakan. Adakah yang hendak ditakunakan? Silakan. Nah itu tergantung, satu aja berubah itu sudah rusak kan gitu lah. Mutan najis. Nah jadi harus kadang mesti harus ketiga-tiganya. Salah satu, nah itu sudah menyebabkan mutan najis. Kita takdir pulang. Ya, jadi ketiga-tiganya. Nah ketiga-tiganya. Nah kecuali misalnya benda najis itu kadeda bisi bau, nah maka bau kada perlu diuji. Atau misalnya najis itu kadeda bisi warna, nah warnanya kayak warna banyu, maka warna kada usah diuji. Nah kayak itu nah. Atau misalnya kadeda rasa, nah maka rasa kada usah diuji. Tapi kalau ada ketiga-tiganya, maka ketiga-tiganya mesti diuji. Paham ya kalau lah? Misalnya nih ada rasa atau ada warna atau ada bau, ketiga-tiganya misalnya nih, maka ketiga-tiganya harus diuji. Nah, intinya seperti itu. Nah, adapun yang kededa, kan istilahnya nih, maka itu kada perlu diuji. Maksudnya seandainya pun ngarannya nih, seandainya pun masih ada, misalnya kan ini najis ini jenisnya antik, kadeda bau, kadeda rasa, cuma ada warna. Nah, sekalipun misalnya ada warna, tetap kadeda bau, kadeda rasa. Paham ya kalau lah?
Nah maka itu kada perlu diuji rasa lawan bau. Nah ini menurut kaul yang muktamad. Nah jadi yang sekira-kira hilang sifatnya. Nah sekira-kira hilang sifatnya, maksudnya sifatnya itu ada kemudian hilang. Nah itu aja yang diuji. Kalau misalnya ketiga-tiganya ada sifat, rasa ada, warna ada, bau ada, kan gitu nah. Dan ketiga-tiganya hilang, maka yang ketiga-tiganya itu harus diuji. Nah adapun kalau misalnya ada bau, tapi baunya masih ada bau nih, tapi setelah dicium baunya itu kadang merubah, istilahnya kadang merubah bau daripada najis itu kadang merubah. Nah maka itu kadang perlu ditakdir menurut kaul yang muktamad. Nah jadi kalau misalnya najis ini ada bau misalnya nih atau ada rasa, ternyata imbah dijilat misalnya nih kadang ada perubahan sedikit pun, atau misalnya imbah dicium kadang ada bau sedikit pun. Nah sedangkan yang hilang misalnya hanya warna, maka warna aja yang diuji. Intinya seperti itu. Jadi yang ada kemudian hilang. Nah atau ada tapi memang sama sekali kadang merubah. Nah itu kadang perlu diuji. Paham ya kalau lah? Yang ada tapi hilang, istilahnya nih, sehingga dia mirip sekali dengan air, atau yang ada tapi memang kadang merubah. Yang ada itu kadang merubah baunya, kadang merubah rasanya, kadang merubah sedikit pun. Cuma warnanya ini yang hilang. Nah maka warnanya yang ditakdir. Karena warna ini kita ragu apakah merubah atau kada. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Intinya kayak itu tuh. Adakah lagi pertanyaan? Ya ya. Kalau memang perubahannya dari itu najis kan istilahnya nih. Kalau perubahannya dari itu najis maka ya kita cari yang lain. Paham ya kalau lah. Jadi kita buang itu banyu, kita celupkan tangan kita ke lain, maka jadi suci tangan kita. Dan yang di lain itu juga banyunya suci. Nah, jadi intinya kalau perubahan itu dari najis tersebut, maka kita harus menghindari. Tapi kalau misalnya kita ragu apakah perubahan ini dari najis tersebut ataukah bukan dari najis tersebut, maka ya jelas hukum asalnya tidak. Seperti itu al-aslu al-adam. Maka tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Nah, jadi tergantung apakah perubahan itu dari najis, kan istilahnya nih. Karena ini bukan baunya, bukan istilahnya itu pengaruh angin. Ini memang satu wadah, memang satu ya istilahnya satu zat lah istilahnya kan gitu nah. Nah istilah awak kita ini ya masih dalam satu tubuh. Nah maka itu kalau memang terjadi perubahan akibat najis harus kita hindari. Nah jadi bagian yang di situ ada najisnya dan bagian yang berubah dari itu najis, nah harus kita hindari. Nah adapun yang tidak berubah maka itu ada masalah. Atau misalnya ada perubahan tapi kita ragu apakah itu dari najis atau bukan, maka itu pun juga tidak masalah. Nah sama kayak kita bekamih tadi, pas bekamih tadi misalnya kan karena dipukul oleh air kencing yang jatuh ke sungai, lalu air yang di sungai ini ada yang memercik. Nah selama kita tahu bahwa tidak ada perubahan pada percikan air tersebut daripada itu kencing, maka itu tidak masalah. Atau misalnya kita tidak tahu tapi kita ragu ini ada berubah atau kada, maka ada masalah lah. Paham ya kalau lah. Nah adapun kalau kita japai misalnya nih kita cium ternyata itu memang bau kencing kan gitu nah, dan kita tahu bahwa ini memang perubahan dari kencing, maka itu yang jadi najis. Nah maka caranya ya kita simbur aja pulang basah. Nah karena di sungai ini kan ya istilahnya airnya sangat banyak, jadi kadang ada kekurangan air yang suci lagi mensucikan kan seperti itu. Istilahnya ada kotoran, maka kotoran itu aja yang najis. Nah atau yang di sekitarnya yang terkena perubahan, yang terkena orang tuh terkontaminasi orang tuh terkontaminasi daripada itu najis. Nah kalau yang tidak terkontaminasi maka itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Paham ya Allah?
Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Berubah dari najis gitu, Pak. Bau akibat najis kan. Yang dirubahnya perubahan daripada najis. Aslinya ada bau, gara-gara najis lalu timbul ada bau. Nah itu. Jadi perubahan daripada najis. Adakah lagi kita punya? Kemudian nyaman kita tutup. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dan juga menjadikan kita semua sebagai pecinta bagi Rasulullah yang sejati yang diakui oleh beliau sebagai umatnya baik di dunia ataupun di akhirat, dan dia mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia ataupun selamat di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bihi salafus salih ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi